Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masukan Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 110 karburator yang sudah memasuki tahap ke-10 untuk perbaikan daerah speedometer termasuk batok belakang dan batok depan. Untuk speedometer kita lepas terlebih dahulu. Ini ada beberapa konektor yang dihubungkan dengan skrup atau baut. Ini kita lepas terlebih dahulu dan skrupnya ini kita pasang kembali. Ini ada beberapa skrup yang harus kita lepas dan kita pasang kembali. Dan di sini kalau dilihat itu antara kabel dengan tulisan yang ada di belakang speedometer ini cocok. Misalnya Y adalah yellow, blue adalah biru, dan lain sebagainya. Nah, setelah skrupnya sudah kita lepas, ini bisa kita lanjut dengan melepas lampu. Kita bisa tarik bagian ini satu persatu, agak keras karena terbuat dari karet. Kemudian ini untuk flasher, ini ada locknya, jadi kita harus bebaskan dulu locknya untuk bisa melepas flasher ini. Kita congkel seperti ini. Setelah locknya terbebas, kita bisa tarik, atau karetnya sudah melebihi locknya, kemudian kita bisa tarik dan bebaskan. Nah, itu ada satu soket di belakang ini yang harus kita lepas dengan menekannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk speedometer kita akan lakukan penggantian mikanya saja. Ini kita sudah beli yang original dari Honda atau AHM. Ini untuk melepas mikanya kita cukup mengangkat locknya, kemudian bisa mengangkat mikanya dan kita pasang mika yang baru seperti ini. Kemudian kita tekan supaya locknya berfungsi. Seperti ini tampilannya dari dekat. Dan ini original mikanya, sudah ada retak-retak di bagian mikanya ini. Sebelum speedometer kita pasang di batok belakang, kita pasang terlebih dahulu saklar-saklar. Untuk kiri ini ada saklar klakson, kemudian kanan ini ada saklar starter, dan untuk di atas ini ada saklar jauh dekat atau dim. Ini kita cukup dengan memasukkan saklar ke lubangnya dengan disesuaikan bentuk saklar dengan bentuk lubangnya. Nah, ini untuk saklar menghidupkan atau mematikan lampu, ini bisa kita lihat sudah kurang bagus, kita akan ganti dengan yang baru. Dan ini sama persis, kita kemudian sesuaikan posisinya dan kita tekan untuk supaya dia mengunci. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian kita bisa pasang speedometer, kita sesuaikan posisinya dan dipaskan untuk lubang skrupnya. Di depan ini satu, kanan satu, kiri satu. Kemudian kita kencangkan. Ini kondisi setelah selesai. Kalau diperhatikan sudah jauh berbeda dengan kondisi originalnya. Setelah itu akan kita pasang di stang. Untuk memasangnya kita menghindari baret-baret pada batok belakang ini, kita pasang kain pada bagian plastik di bawahnya. Ini yang pertama akan kita pasang adalah konektor-konektor untuk saklar. Jadi kalau di sini dilihat untuk warna putih di bagian atas, kemudian merah dan hitam. Untuk saklar starter ini ada bagian pelindungnya, bisa kita pasang. Kemudian lanjut ke bagian sebelah kiri, saklar-saklarnya kita pasang konektornya.
cukup dengan menyesuaikan kondisi. Di situ ada yang bergaris dan yang rata, ini harus sama, harus sesuai, dan kita pasang juga penutup untuk bagian tombol klakson. Setelah itu kita pasang kembali skrup konektor yang ada di belakang yang tadi kita lepas. Untuk warna disesuaikan dengan tulisan yang ada di situ, misalnya tadi Y untuk yellow, kemudian LB untuk light blue, B untuk blue, dan lain sebagainya. Ini bisa kita pastikan supaya tidak tertukar. Dan selain itu juga akan terlihat ada kondisi kabel yang panjang dan pendek, dan bisa disesuaikan posisinya. Untuk bagian kanan ini juga sama, harus kita pastikan lagi warna kabel dengan kode warna yang ada di belakang speedometer supaya tidak terjadi kesalahan dan nanti akan menyebabkan perbedaan fungsi dari speedometer tersebut. Kita pastikan lagi benar-benar pasti. Setelah itu kita lepas tadi skrup yang kita pasang, kemudian kita masukkan skun kabel atau skun konektor dan kita kencangkan skrup pengikatnya. Setelah itu kita pastikan skrup ini kencang atau terpasang sesuai dan kita kencangkan. Setelah itu kita akan pasang lampu-lampu. Ini disesuaikan dengan panjang kabel dan posisi lampu yang ada di situ, sehingga tidak akan salah. Karena apabila salah, ini kabelnya tidak mencukupi atau kurang panjang, atau ada kabel yang sangat berlebih. Setelah itu kita akan pasang pengikat kabel. Ini ada satu skrup pengunci, namun panjangnya kurang, jadi harus dibantu untuk kabel di bagian bawahnya kita tarik dulu ke atas atau kita posisikan supaya sedikit lebih panjang untuk bisa memasang pengikat kabel, karena posisinya sangat sempit sehingga kabelnya harus kita bebaskan terlebih dahulu, dan kita bisa pastikan pengikat kabelnya cukup untuk kita pasang skrup. Seperti ini kita sesuaikan panjangnya. Cukup sulit karena posisinya tidak bebas. Setelah itu kita pasang flasher. Ini cukup dengan meletakkan karet dengan bracket yang ada di situ seperti ini, kemudian ditekan sampai dengan mengunci. Ya, cukup mudah untuk pemasangan flasher ini. Setelah ini kita bisa angkat kembali kain penutup supaya menghindari scratch, dan kita memasang skrup pengikat antara batok belakang ini dengan bracket yang ada di stang. Ini kanan satu kiri satu,
Nah, paralel kita akan lakukan perbaikan untuk batok bagian depan. Karena batok bagian belakang sudah selesai, ini kita akan lepas stiker-stiker yang terlebih dahulu dengan menggunakan besi yang berradius dan tipis sehingga tidak melukai permukaan cat dari batok depan. Ini kita sedikit-sedikit kita angkat stikernya, kita congkel terlebih dahulu, kemudian kita tarik dengan kuku seperti ini sampai semua stiker bisa lepas. Dan kemudian lanjut untuk stiker yang ada di kanan kiri sama, ini kita congkel, kemudian kita angkat dengan kuku hasil congkelannya, dan kita akan tarik stiker ini sedikit demi sedikit supaya semua bisa terangkat dan tidak ada yang putus untuk stikernya, sehingga memudahkan untuk bisa menarik semua stiker. Ini seperti ini, kalau sudah bisa tertarik, perlahan-lahan kita bisa tarik semua. Apabila putus, kita bisa ulang lagi untuk menarik sisanya sampai dengan semua stikernya bisa kita lepas. Seperti ini, sedikit demi sedikit, ini banyak yang putus. Nah, ini bisa kita congkel dan kita tarik dengan jari. Nah, ini sisanya kita bisa lakukan pencongkelan kemudian pengangkatan dengan jari seperti ini sampai dengan semua stiker bisa terangkat. Ini harus sedikit demi sedikit dan bersabar, karena kalau tidak nanti permukaan catnya akan rusak dan nanti perbaikannya cukup sulit. Nah, ini semua bagian stiker yang ada di kiri akan terangkat semua, akhirnya bisa terangkat, dan kita lanjut ke sisi kanan sama dengan pengangkatan stiker yang ada di kiri tadi. Nah, ini lebih mudah karena semua bisa terangkat sedikit demi sedikit, tidak ada yang putus. Seperti ini lebih mudah. Nah, ini tinggal tersisa sedikit. Setelah ini akan kita lakukan pengamplasan dengan amplas halus 2000. Ini untuk membuat permukaannya sedikit kasar dan menghilangkan noda-noda atau kotoran-kotoran yang ada di permukaan. Karena nanti akan kita lakukan pengecatan dengan menggunakan clear saja, sehingga semua kotoran ataupun cacat-cacat bisa kita hilangkan di sini. Untuk pengamplasan ini sebaiknya digunakan air mengalir supaya bisa terlihat apakah sudah bersih atau masih perlu ada yang diamplas lebih banyak. Nah, ini setelah pengamplasan kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya minyak lepak dan kotorannya hilang, sehingga proses pengecatannya nanti bisa menempel dengan baik. Setelah pencucian ini kita bilas dan dibiarkan kering. Kita akan spray dengan menggunakan Diton Clear Gloss plus aktivator. Kita spray secara merata seperti ini supaya tampilannya bisa bagus kembali. Apabila ingin diulang, kita harus tunggu minimal 15 menit atau membiarkan cat pertamanya mengering terlebih dahulu. Setelah itu kita diamkan kering dan kita lanjut untuk pemasangan di stang speedometer. Nah, ini kita sesuaikan posisinya. Setelah pas, kita bisa lanjut dengan mengecek kembali apakah ada bagian-bagian yang terjepit atau menghalangi seperti kabel atau
plastik part yang lain. Setelah pas, kita bisa tekan untuk dia bisa mengunci. Kemudian kita pasang skru pengikat. Ini di bagian belakang ada satu di bawah, kanan satu kiri satu. Kemudian di bagian depan samping ini ada masing-masing satu kanan satu kiri. Setelah semua baut atau skrup terpasang, kita akan pasang stiker yang ada di batok kepala ini. Ini kita sesuaikan, kemudian kita lepas release paper bagian belakang, kemudian kita angkat release paper dan kita tekan dengan menggunakan jari untuk stikernya supaya tidak ada udara terjebak. Ini sedikit demi sedikit kita tekan ke bagian luar atau arah luar sehingga tidak ada udara yang terjebak, sedikit demi sedikit sampai dengan semua stiker menempel seperti ini. Lanjut kita lepas bagian pelindung plastiknya seperti ini. Lanjut ke bagian kiri, sama kita sesuaikan posisinya, kemudian kita lepas release paper yang ada di ujung, kemudian kita sesuaikan kembali posisinya dan kita tekan untuk bagian ujungnya bisa menempel. Kemudian sedikit demi sedikit ke bagian yang lain dan menarik release papernya seperti ini, sedikit-sedikit supaya tidak ada udara yang terjebak sampai dengan semua stiker bisa menempel. Untuk menghilangkan kerutan di bagian pinggir, ini bisa digunakan dengan hair dryer. Sedikit demi sedikit kita panaskan bagian pinggir sampai dengan kerutan-kerutan menghilang, dan kita bisa tekan dengan menggunakan tangan supaya benar-benar bisa menempel. Ini kita lakukan ke semua tepi atau semua pinggiran supaya tidak ada bagian yang mengkerut dan nanti akan mengakibatkan stiker mudah lepas. Setelah yang kiri kita geser ke sebelahnya, kita lakukan hal yang sama sehingga semua stiker ini terlihat bagus tanpa ada yang keriput atau keriting. Dan apabila ada udara yang terjebak, kita bisa gunakan jarum pentul untuk membebaskan udara yang terjebak tersebut. Demikian sharing untuk tahap 10 restorasi atau perbaikan vario karburator. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.